Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tantri Nur Aditya Siswanto. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai sumber-sumber hukum internasional. Dalam hukum internasional juga terdapat sumber hukum. Sumber hukum internasional itu sendiri yaitu segala sesuatu yang berbentuk tulisan, dokumen, ataupun naskah yang menjadi aturan-aturan yang bersifat memaksa sehingga menimbulkan sanksi-sanksi bagi para pelanggarnya. Sumber-sumber hukum internasional ini juga digunakan oleh Mahkamah Internasional sebagai rujukan untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa-sengketa dalam hubungan internasional. Pada pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional seringkali menjadi rujukan pembahasan sumber-sumber hukum internasional. Menurut paragraf 1 pasal ini, dalam memutuskan sengketa internasional, Mahkamah Internasional dapat menggunakan sumber-sumber hukum internasional, yaitu berupa yang pertama perjanjian internasional, kedua kebiasaan internasional sebagai bukti praktik umum yang diterima sebagai hukum. Ketiga, prinsip-prinsip umum hukum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab. Dan yang keempat, keputusan pengadilan dan doktrin atau karya hukum sebagai sumber hukum tambahan. Di sini saya akan membahas satu persatu. Yang pertama yaitu perjanjian internasional. Perjanjian internasional menurut pasal 2 ayat 1 Konvensi Wina tahun 1969 merupakan persetujuan yang dilakukan oleh negara-negara berbentuk tertulis dan diatur oleh hukum internasional. Adapun menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000, perjanjian internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik. Terdapat dua sifat dalam sumber hukum perjanjian internasional ini, yaitu lawmaking treaty dan treaty contract. Lawmaking treaty adalah perjanjian yang tidak hanya mengikat pada peserta perjanjian saja, tetapi juga dapat mengikat pada pihak ketiga. Umumnya ditemukan pada perjanjian multilateral, yaitu yang bersifat terbuka. Perjanjian ini membuka atau memberikan kesempatan pada pihak yang bukan peserta untuk ikut sebagai pihak dalam perjanjian tersebut. Sedangkan treaty contract dapat ditemukan pada perjanjian bilateral, trilateral, regional, atau perjanjian-perjanjian yang bersifat tertutup lainnya. Perjanjian ini tidak memberikan kesempatan kepada pihak yang tidak ikut berunding untuk menjadi peserta perjanjian. Kedua, kebiasaan internasional. Hukum kebiasaan internasional ini adalah hukum yang berkembang dari praktik atau kebiasaan negara-negara yang dipraktikkan secara terus-menerus mengenai semua peraturan-peraturan yang walaupun tidak ditetapkan oleh negara tetapi ditaati dan diterima oleh seluruh rakyat karena mereka yakin bahwa peraturan ini berlaku sebagai hukum. Yang ketiga, prinsip-prinsip hukum umum merupakan prinsip-prinsip hukum secara umum yang bersistem hukum positif dan tidak hanya terbatas pada hukum internasional saja, tetapi mungkin prinsip dalam hukum perdata, hukum acara, hukum pidana, hukum lingkungan, dan lainnya yang diterima dalam praktik negara-negara nasional. Yang terakhir adalah keputusan pengadilan dan ajaran para sarjana, merupakan sumber tambahan. Biasanya mempertegas kaidah yang ada di sumber-sumber yang lainnya, dengan menjadikan putusan-putusan pengadilan terdahulu sebagai pedoman untuk membantu menginterpretasikan hukum. Secara formal tidak terikat putusan tersebut, karena putusan itu sendiri tidak mengikat kecuali kepada para pihak, serta pendapat para sarjana mengenai ajaran-ajarannya biasanya diminta apabila tidak adanya kejelasan dalam sumber hukum yang lainnya. Demikianlah penjelasan mengenai sumber-sumber hukum internasional. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.